Hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Ini akan menjadi sebuah series atau sebuah episode-episode yang akan datang ya. Ini adalah episode pertama dari kisah atlet, di mana kita akan membahas, kita akan mengobrolkan para atlet-atlet yang mungkin bisa jadi sedang aktif, bisa juga yang sudah legenda. Kita akan membahas sepak terjang mereka di olahraga masing-masing. Dan bagaimana membuka sebuah series yang baru ini, episode yang baru ini yang lebih baik tidak ada lagi selain kita menggunakan atlet terbaik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Taufik Hidayat ya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Taufik Hidayat karena memang sudah sangat legenda dan sudah memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Sepak terjangnya sudah nggak perlu diragukan lagi. Nah, jadi sebelum kita cerita-cerita soal Taufik Hidayat dan kisah dia, yuk sama-sama di-subscribe dan di-like dulu ya teman-teman. Sangat membantu untuk channel kita supaya lebih banyak lagi kita bisa ngobrolin olahraga. Dan boleh juga dikasih komen siapa selanjutnya yang mau kita bahas, kita mau ceritakan kisahnya. Nah, jadi Taufik Hidayat adalah pria berkelahiran di 10 Agustus tahun 1981. Kelahirannya ada di Bandung, Jawa Barat. Tetapi semasa kecilnya Taufik tidak tinggal di Bandung ya teman-teman, tetapi tinggalnya di Pangalengan. Nah, itu adalah sebuah tempat yang tidak terlalu jauh dari Bandung tapi masih termasuk luar kota juga. Dan juga sejak kecil Taufik sudah melihat bulu tangkis ya, mengikuti olahraga bulu tangkis itu sudah sejak kecil. Sejak umur 7 tahun sudah diajak oleh sang ayah untuk melihat pertandingan-pertandingan bulu tangkis yang ada di Gor Pangalengan. Nah, lalu setelah itu sang ayah pun memutuskan untuk, karena Taufik tertarik untuk berlatih bulu tangkis, maka sang orang tua pun membawa Taufik ke sebuah klub yang merupakan klub terbaik di Bandung ya, yaitu SGS Elektrik Bandung. Nah, jadi Taufik di masa kecilnya berlatih di SGS Elektrik Bandung. Nah, itu dilatih oleh pelatih yang cukup legendaris juga, yaitu Lee Sumirat. Nah, jadi Taufik ini dilatih, tetapi ada salah satu masalah, yaitu di mana Taufik Hidayat tinggal di Pangalengan sedangkan SGS Elektrik berada di Bandung, sehingga saat berlatih, kalau seorang atlet harus berlatih setiap hari ya. Keluarga saya juga pernah berlatih bulu tangkis di klub ya. Itu latihannya setiap hari ya teman-teman, dari Senin sampai Sabtu setiap hari itu berlatih. Nah, sedangkan Taufik Hidayat sendiri saat itu masih berada di bangku SD, sehingga sekolah sempat terganggu karena memang harus terus melakukan bepergian dari Pangalengan ke Bandung. Maka pada saat SMP Taufik Hidayat memutuskan untuk pindah tinggal di kota Bandung, sehingga latihannya bisa lebih fokus, lebih intens dan lebih baik lagi. Dan luar biasanya pada saat memasuki bangku SMA, Taufik Hidayat berhasil mendapatkan prestasi-prestasi di berbagai kompetisi-kompetisi kelompok umur ya, atau junior. Di kompetisi junior sangat berprestasi, sangat mendominasi, sehingga karena performa yang luar biasa di SMA hingga lulus SMA, Taufik Hidayat pun dipanggil ke pelatihan nasional atau yang biasa dikenal sebagai pelatnas di Cipayung, teman-teman. Nah, jadi semenjak dipanggil ke pelatnas Cipayung ini, karir Taufik betul-betul langsung melejit dan sangat luar biasa ya, dimana kalau kita ketahui Taufik mendapatkan prestasinya di umur yang sangat muda, dan juga sejak dari Cipayung ini dia mendapatkan begitu banyak gelar. Ini beberapa saja saya akan sampaikan. Nah, seperti Indonesia Open dapat 6 kali, Piala Thomas dapat 4 kali, dan juga ada Asian Games 2 kali dan berbagai gelar-gelar lainnya. Dan juga yang paling luar biasa puncaknya adalah medali emas Olimpiade di tahun 2004 di Athena, Yunani, di kota Athena, Yunani, mengalahkan tunggal putra dari Korea Selatan, Seung Mo Son. Nah, jadi Taufik Hidayat berhasil mendapatkan medali emas juga untuk nama Indonesia. Nah, tetapi teman-teman, walaupun bertabur prestasi, ternyata Taufik Hidayat juga tidak luput daripada beberapa kontroversi pada waktu itu ya. Ada beberapa permasalahan juga dengan PPPBSI, di mana PPPBSI adalah
para kepengurusan PBSI juga dirumorkan banyak masalah dan juga permasalahan dengan pelatnas, sehingga puncaknya Taufik Hidayat memutuskan untuk mengundurkan diri dari pelatihan nasional atau pelatnas di Cipayung pada tanggal 30 Januari 2009. Sedangkan Taufik sendiri belum pensiun ya, 2009 masih cukup bagus mainnya juga, tetapi mengundurkan diri dari pelatnas. Nah, Taufik sendiri selain daripada permasalahan bersama dengan pelatnas dan PPPBSI pada waktu itu, juga merupakan seorang yang rupawan ya. Taufik, kita bisa lihat ya, memiliki wajah yang menarik dan juga seorang atlet yang sangat berprestasi, tentu banyak yang tertarik, sehingga ada beberapa artis yang menjalin hubungan dengan Taufik pada masa itu. Ada beberapa adalah seperti Nola di Bitri, ada juga Deswita Maharani, ada Linda Rahman, bahkan ada juga seorang wanita pada saat itu yang mengaku-ngaku memiliki anak kandung dari Taufik dari hubungan mereka saat sekolah. Tetapi kisah asmara Taufik mendapatkan akhir yang baik ya, mendapatkan pasangan sejatinya, di mana itu adalah Ami Gumelar yang merupakan putri dari Bapak Agung Gumelar yang adalah mantan dari Menteri Pertahanan Indonesia. Nah, jadi Taufik sendiri merupakan menantu dari mantan Menteri Pertahanan Indonesia. Nah, dan akhirnya pada tahun 2013 ya teman-teman, Taufik Hidayat memutuskan untuk menggantung raket atau artinya pensiun dari bulu tangkis profesional pada tahun 2013. Dan setelah pensiun, Taufik Hidayat sempat mendirikan arenanya sendiri, Taufik Hidayat Arena atau yang disingkat THA. Ada bekerja sama dengan Yonex dan berbagai macam keterlibatan untuk memajukan bulu tangkis Indonesia. Dan sekarang Bapak Taufik Hidayat juga mendapatkan tugas kepercayaan ya dari Bapak Presiden Prabowo untuk menjadi Wakil Menteri Menpora ya, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga ya teman-teman, dimana baru saja juga dilantik beberapa bulan yang lalu. Jadi itu adalah kisah dari atlet terbaik Indonesia Taufik Hidayat yang walaupun sudah pensiun, dia tetap terus memberikan kepada olahraga dan atlet-atlet di Indonesia untuk mendukung kemajuan Indonesia. Jadi teman-teman juga jangan lupa kita sama-sama dukung olahraga Indonesia agar olahraga bisa semakin maju, semakin mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Karena Indonesia sedang mengalami kemajuan di berbagai olahraga ya teman-teman. Jadi jangan kendor, yuk sama-sama kita dukung. Jangan lupa juga boleh komen di bawah ya, atlet-atlet siapa lagi yang mau kita bahas biografinya, kita bahas kisahnya. Dan mungkin yang jarang-jarang dibahas ya, kita mau timbulkan supaya orang mengerti, oh ternyata ada atlet yang seperti ini. Mungkin atlet Indonesia ada, ternyata Indonesia atlet yang luar biasa seperti ini kok gak pernah dibahas. Nah mungkin kita bisa membahasnya, kita bisa menunjukkan apresiasi kepada para atlet yang sudah mengharumkan nama Indonesia. Sekian saja untuk episode kali ini, dan ini untuk penutupan ya. Saya akan memberikan, teman-teman boleh lihat gelar-gelar Taufik Hidayat. Kenapa nggak saya sebut? Karena kalau disebut videonya bisa sampai 1 jam teman-teman ya. Silakan dilihat, inilah gelar dari Taufik Hidayat. Yeah.